jantan saya adalah galaksi, betina adalah Cooper. Jadi tergantung teman-teman mau memperkuat yang galaksi atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prian Channel. Oke, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya untuk menstabilkan ikan supaya genetiknya itu tetap satu genetik. Misalkan yang saya bahas untuk saat ini adalah Red Koi Galaxy, supaya keturunannya itu terus tetap Red Koi Galaxy. Terus kemudian biar selalu tetap terjaga kepekatan warna dan anakannya itu warnanya itu tidak lari kemana-mana. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu dari segi genetik ikan sendiri. Yang harus dipahami itu adalah ikan yang mana genetiknya yang paling terkuat di antara keturunan ini. Jadi harus selektif ya. Karena kunci utama memperkuat genetik dan menstabilkan genetik itu adalah selektif dengan calon indukan yang akan dipijah nantinya. Jadi harus selektif dulu sebelum ikan itu dipijahkan. Ini adalah contoh 2 ekor ikan dengan satu genetik yang sama, satu saudara tapi berbeda warna. Yang belakang ini sisihnya yang saya zoom ini, teman-teman bisa lihat itu sisihnya akan memudar dan ganti warna ke merah. Tapi yang depan itu sudah mutasinya mendekati full block dan pekat. Jadi harus pahami dulu kalau ada sisik yang memudar jangan dipakai. Yang dipakai itu adalah ikan yang seperti ini untuk breeding selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas cara pertama. Saya di sini memiliki indukan jantan dan indukan betina, tapi berbeda genetik. Di sini saya akan menyilangkan antara jantan Koi Galaxy dan betina Koi Cooper. Saya akan memperkuat yaitu Koi Galaxinya. Jadi di sini saya akan memperkuat warna Koi Galaxy. Dari silangan pertama akan menghasilkan keturunan pertama macam-macam. Ada yang keturunannya itu sama dengan Galaxy, sama dengan Cooper, ada juga yang perpaduan antara Galaxy dan Cooper. Yang saya ambil di sini dari keturunan pertama ini adalah Galaxinya. Karena di sini saya akan memperkuat Galaxy. Dan betina, walaupun ada Coopernya sedikit, tapi saya ambil benar-benar Galaxinya ada. Jadi kan saya memperkuat Galaxy. Keturunan pertama itu saya ambil sama-sama yang memiliki line Galaxy. Kemudian saya silangkan dan hasilnya adalah telur yang keturunan kedua. Di sini sama. Caranya sama seperti keturunan pertama. Saya mengambil di sini jantannya adalah Galaxy juga, betinanya juga Galaxy. Di sini harus selektif ya, terus Galaxy, kemudian keturunan ketiga jantannya Galaxy, betinanya juga Galaxy, keempat juga sama, Galaxy juga, yang betina juga Galaxy. Ya, dari di sini saya akan memperkuatnya. Jadi penjelasannya dari silangan pertama itu warna akan rusak. Ada yang Koi Galaxy, ada yang Cooper. Karena selektif, ambil yang Galaxinya. Dari anakan kedua, keturunan kedua itu muncul Galaxy lebih banyak. Terus silangkan lagi sampai keempat. Akhirnya yang Cooper tadinya itu akan dikit-dikit itu hilang. Untuk selanjutnya Galaxy akan kita patenkan. Kemudian dari cara seperti ini akan menghasilkan Koi Galaxy yang genetiknya sangat kuat, warnanya juga pekat,
itu nilai positifnya. Karena ini adalah perkawinan ibaratnya sedarah seperti itu ya, satu keturunan atau satu telur, itu akan nilai negatifnya adalah ada yang bonsai, ada juga yang patah tulang ekor. Jadi ini adalah hasilnya, warnanya pekat, ada juga yang bonsai dan patah tulang ekor. Itu efeknya jika menggunakan cara satu keturunan seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas cara yang kedua. Di sini caranya agak berbeda dengan cara yang pertama. Saya memiliki indukan jantan dan indukan betina, itu juga berbeda genetik. Jantan adalah koi galaksi dan betina adalah koi Cooper. Di sini saya juga akan memperkuat koi galaksi, cuma caranya bukan seperti cara pertama tadi, satu jalur ya yang pertama tadi. Di sini ada perbedaan. Dari hasil persilangan jantan dan betina pertama ini akan menghasilkan yaitu keturunan pertama. Dari keturunan pertama saya ambil betinanya, saya sortir yang memiliki galaksi. Jadi betinanya yang memiliki line galaksi kita silangkan dengan indukan jantan. Jadi kita balik ya, kita silangkan dengan indukannya, anakan dengan indukan jantan, akan menghasilkan keturunan kedua. Dari keturunan kedua saya sortir juga yang galaksi, yang betina. Jika masih hidup jantannya, kita silangkan lagi dengan indukan jantan. Dari sini akan sama menghasilkan dengan keturunan ketiga. Untuk meneruskan keturunan ketiga, biasanya kalau dibalikkan ke jantan, ini umurnya sudah tua, biasanya sudah tidak bisa untuk meneruskan keturunan lagi atau tidak bisa dibijakkan. Bagaimana caranya untuk biar bisa melanjutkan keturunan ketiga ini? Saya ambil juga yang galaksi dan betina, saya ambil keturunan yang pertama tapi yang jantan. Keturunan pertama yang jantan saya silangkan dengan keturunan ketiga yang betina. Di sini akan menghasilkan keturunan yang keempat. Biar tidak sedarah keturunan keempat dan keempat nantinya akan mengalami satu darah, kita silangkan ambil keturunan jantan yang dari keturunan yang kedua. Jadi keturunan yang kedua jantan kita silangkan dengan keturunan keempat yaitu betina, sama-sama galaksi juga. Di sini sudah mendekati patennya akan genetik dari koi galaksi ini. Dari cara seperti ini kita balikan ke indukan, kita ambil pengulangan dari keturunan, ambil jantan yang pertama, itu akan menghasilkan yaitu keturunan yang berkualitas warnanya pekat dan juga tidak memiliki sisi negatif yaitu cacat. Sisi positifnya yaitu warnanya pekat. Tapi warna pekat ini bisa didapat, kita harus selektif indukan, kemudian juga harus menyisakan setiap jantan yang anakannya yang harus kita
silangkan nantinya. Jadi dari keturunan pertama kita harus menyisihkan beberapa jantan untuk penerus yang akan kita teruskan nanti ke persilangan keturunan ketiga dan keempat. Karena keturunan ketiga dan keempat membutuhkan jantan dari keturunan yang pertama dan kedua ini. Jadi harus selektif, dan ini tidak satu telur atau satu saudara. Ini cuma membalikkan genetik, atau yang bisa disebut itu adalah menyetabilkan dengan cara genetik yang lama dari jantan indukan dengan keturunan sebelum-sebelumnya. Cuma pengembalian genetik sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, jadi rumus breeding ini saya dapat dari pengalaman orang lain juga. Kemudian saya pelajari, terus saya pakai. Akhirnya saya bisa menyimpulkan cara seperti apa, cara pertama dan kedua ini hasilnya seperti apa. Saya bisa mengetahui karena saya pernah melakukan hal seperti ini. Jadi cara pertama penyimpulannya adalah ada sebagian yang cacat, tapi tidak semua ya, sebagian. Tapi warnanya itu lebih pekat daripada cara yang kedua. Terkadang cara pertama ini bisa menimbulkan genetik baru. Misalkan Red Koi Galaxy kita silang terus, kemudian warnanya lebih pekat, tajam, akhirnya ada Zilo Galaxy seperti itu. Cara kedua ini tidak mengalami cacat dan warnanya itu pekat, tapi tetap saja lebih pekat dari cara yang pertama, tapi beresiko. Untuk syaratnya, syarat untuk melakukan cara-cara seperti ini, teman-teman harus sabar, karena cara seperti ini tidak bisa instan sekali breeding kemudian paten, itu tidak bisa ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Itu pun kalau benar-benar selektif dan paham akan genetik. Jadi syarat kedua adalah pahami dulu genetik ikan itu seperti apa, terus kemudian selektif indukan. Jadi teman-teman harus, kalau sudah paham genetik, akan selektif indukan, anakannya nantinya akan benar-benar sama dengan indukan ini. Untuk yang terakhir itu yang paling penting adalah alam. Jadi dengan cara seperti ini alam yang akan menentukan. Karena misal gini ya, saya kasih contoh kenapa kok seperti ini. Dari 200 ekor anakan, belum tentu 200 ekor ini akan semua bertahan hidup. Jadi tergantung rezeki masing-masing ya. Misalkan saya tulis di sini 100 ekor yang bertahan hidup, berarti ada 100 ekor yang tidak bisa bertahan hidup. Nah, di sini 100 ekor ini yang bertahan hidup itu ada top grade-nya apa tidak? Kalau ada top grade-nya berarti buat terusan nantinya bisa dipakai. Tapi kalau tidak dapat ya berarti belum rezeki, seperti itu. Jadi itu saja pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini cuma cara saya, pengalaman saya.